Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang hermeneutika dari salah satu tokoh, yaitu Syahirun Syamsuddin. Syahirun Syamsuddin dilahirkan pada 11 Agustus 1968 di Cirebon. Sejak kecil, ia telah akrab dengan pemahaman agama. Ia dikenal sebagai santri yang serta berprestasi. Didikan kesantriannya ia diperoleh oleh Pondok Pesantren Rodotul Al-Talibin, Babakan Ciwaringin Cirebon, yang ditempuhnya dari Madrasah Sanawiyah dan Aliyah di tempat yang sama pada tahun 1981 sampai 1987. Setelah itu, Syahirun melanjutkan pendidikannya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang berfokus pada jurusan tafsir hadis. Syahirun Syamsuddin melanjutkan pendidikannya di McGill University, Kanada, dengan berfokus pada kajian Islam. Pengalaman dan pemahaman keagamaan yang panjang tersebut menjadikannya tidak takut belajar di dunia barat, yang cenderung dihindari oleh sebagian ulama umat Islam Indonesia. Di sana, Syahirun mendalami kajian Islam, orientalis, filsafat Arab, dan sastra Arab di Bamber University hingga berhasil mendapat gelar doktor pada tahun 2006. Setelah kembali ke Indonesia, Syahirun Syamsuddin tidak menjadi manusia yang baratisme, apalagi anti terhadap Islam Indonesia. Bahkan sekembalinya dari barat, Syahirun Syamsuddin ini kemudian mendirikan pondok pesantren yang bernama Baitul Hikmah. Dalam hal ini, Syahirun Syamsuddin membuktikan bahwa belajar di dunia barat bukan melemahkan iman pada agama, tetapi memperkuat keimanan tersebut melalui keilmuan yang mendalam. Hingga saat ini, selain sebagai pimpinan pondok pesantren di Baitul Hikmah, banyak jabatan yang penting yang ditempati oleh beliau. Di antaranya yaitu Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ketua Asosiasi Ilmu Al-Quran Tafsir se-Indonesia, pernah menjadi Steering Committee di Netherlands Indonesia Consortium. Beberapa karyanya yang terkait hermeneutika dan ulumul Quran, yaitu Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran, Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Al-Quran dan Hadis, Teori dan Aplikasi, Integrasi Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dalam Ilmu Tafsir, sebuah proyek pengembangan metode pembacaan Al-Quran pada masa kontemporer, Hermeneutika Al-Quran dan Hadis. Mengenai pendekatan makna Jumagazah, Syahirun Syamsuddin ini memaparkan secara komprehensif dalam bukunya Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran. Pendekatan makna Jumagazah dihadirkan oleh Syahirun Syamsuddin sebagai tawaran untuk menemukan pesan utama Al-Quran di ruang dan di waktu yang berbeda saat Al-Quran disampaikan, termasuk era kontemporer di Indonesia. Upaya ini terlihat sebagai lanjutan dari upaya para sarjana Al-Quran modern lainnya, seperti Fazlur Rahman pada teori double movement, Abdullah Sa'id pada teori kontekstualisasinya, dan lainnya. Sama seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Sa'id, kajian Syahirun Syamsuddin ini berfokus pada pencarian pesan utama pada ayat Al-Quran. Ketika ayat Al-Quran ini disampaikan pada era pewahyuan, kemudian dipahami dalam konteks kekinian. Pendekatan makna Jumagazah, Syahirun Syamsuddin ini memulai upayanya dengan membagi tipologi penafsiran era kontemporer yang menjadi 3 aliran. Pertama, aliran objektivis tradisionalis yang cenderung memahami Al-Quran secara literal. Kedua, aliran subjektivis yang cenderung memahami Al-Quran sekehendak penafsirannya. Yang ketiga, yaitu aliran quasi-objektivis progresif yang berupa menangkap makna historis dan makna utama signifikan Al-Quran. Dari ketiga aliran tersebut di atas, beliau sepakat dengan aliran
Quasi-objektivis progresif dengan catatan bahwa signifikan terbagi menjadi dua, yakni signifikansi fenomenal dan signifikansi ideal. Dari sinilah Syahirun Syamsuddin menekankan adanya perhatian pada makna dan signifikan secara bersamaan, yang kemudian melahirkan pendekatan makna magzah. Dengan kata lain, makna merupakan pemahaman Al-Quran pada era pewahyuan, sementara magzah merupakan pemahaman ideal atau petunjuk utama Al-Quran yang dapat diterapkan pada tempat dan konteks manapun. Sehingga melalui pendekatan makna magzah, Al-Quran selalu shalih likulli zaman wa makan, atau cocok pada setiap waktu dan tempat. Sampai di sini perjalanan intelektual Syahirun Syamsuddin yang jelaskan sekilas di atas memberi pelajaran penting bahwa tradisi keilmuan Syahirun Islam di Indonesia masih dan harus terus berjalan. Syahirun menjadi bapak atas tradisi keilmuan Al-Quran di Indonesia, yang menjadi teladan penting bagi pengkaji dan sarjana Al-Quran Indonesia dalam mengintegrasikan kajian barat berupa hermeneutika dengan kajian ulumul Quran, yang menjadi warisan intelektual para ulama Al-Quran klasik.